Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gabrielia dengan NIM D0222-324. Nah, judul dari proyek yang kami buat ini yaitu WICOS atau singkatan dari Wedding Costume. Nah, kenapa kami menggunakan judul ini? Karena dalam aplikasi yang kami buat ini yaitu aplikasi penyewaan baju adat dan baju pengantin. Selanjutnya, latar belakang mengapa kami memilih sistem penyewaan baju ini, karena bisa dilihat di sekitar kita bahwa proses mencari dan menyewa baju adat bisa membutuhkan waktu lama dan tenaga yang besar. Calon penyewa juga harus mendatangi toko penyewaan satu persatu untuk melihat koleksi baju pengantin dan baju adat yang tersedia dan menanyakan harga serta memastikan ketersediaannya. Nah, hal ini tentu saja bisa merepotkan dan memakan waktu, terutama bagi orang yang tinggal di daerah yang jauh dari toko penyewaan baju adat. Sehingga dengan adanya aplikasi wedding costume ini, maka memungkinkan kita untuk mencoba berbagai pilihan baju pengantin tanpa harus keluar rumah. Di dalamnya juga terdapat jasa peminjaman baju adat, dan dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan pengguna dapat mengetahui baju-baju pengantin dan baju adat yang sesuai dengan selera mereka, sehingga membuat pengguna dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang baju pengantin dan baju adat yang mereka inginkan. Selanjutnya, sistem requirements. Nah, di sistem requirements ini ada dua, yaitu functional requirements dan non-functional requirements. Yang pertama itu functional requirements. Di functional requirements ini ada modul penyewa, di mana penyewa ini bisa mencari baju adat berdasarkan kategori, ukuran, dan harga. Penyewa juga bisa melihat detail informasi baju adat seperti foto, deskripsi, dan ketersediaan. Penyewa juga bisa memilih tanggal dan waktu pemesanan, melakukan pemesanan dan pembayaran, mengelola pemesanan seperti melihat status pemesanan, melakukan perubahan, dan membatalkan pemesanan. Penyewa juga bisa memberikan ulasan dan rating terhadap layanan penyewaan. Selanjutnya, ada modul penyedia. Penyedia ini adalah orang yang menyediakan pakaian adat dan baju pengantin yang ingin disewakan. Nah, penyedia ini bisa menambahkan data baju adat seperti foto, deskripsi, kategori, ukuran, harga, dan ketersediaan. Penyedia juga bisa mengelola pemesanan seperti menerima, memproses, dan menyelesaikan pemesanan. Lalu penyedia bisa mengelola stok baju adat, menanggapi ulasan dan rating dari penyewa. Selanjutnya ada modul admin. Admin ini bisa mengelola data pengguna seperti penyewa dan penyedia. Admin juga bisa mengelola data baju adat, memproses pemesanan, menangani keluhan pengguna, dan membuat laporan dan statistik. Selanjutnya ada non-functional requirements. Nah, non-functional requirements ini ada beberapa poin seperti keamanan, ketersediaan, skalabilitas, kegunaan, dan performa. Yang pertama itu keamanan. Nah, sistem harus aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Data pengguna dan informasi pembayaran harus dienkripsi. Selanjutnya, ketersediaan. Sistem harus tersedia 24/7 dengan downtime minimal. Lalu skalabilitas, sistem harus dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan dan dapat ditingkatkan skalanya untuk mengakomodasi pertumbuhan pengguna dan data. Lalu kegunaan, sistem harus mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna, baik penyewa, penyedia, maupun admin. Yang terakhir itu performa, sistem harus responsif dan berkinerja tinggi. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ERD dan DFD level 0 dan level 0 sampai 2. Yang pertama itu ada level atau ERD, yang dimana ERD ini menjadi sebuah landasan atau perancangan sebuah database, yang dimana dalam ERD ini ada admin, penyedia, barang, ada transaksi, dan penyewa. Di dalam tabel admin terdapat beberapa atribut nama, ID, email, dan password. Kemudian ada tabel penyedia, ada alamat, password, email, nama penyedia, dan ID-nya. Kemudian ada tabel barang. Di dalam tabel barang ada ID barang, nama barang, harga, dan deskripsi. Kemudian beberapa tabel yaitu ada penyewa dan transaksi. Di dalam ERD-nya atau perancangan database ini
admin dapat mengendalikan penyedia dan penyewa, dan di mana itu penyedia menyediakan sebuah barang di dalam perancangan database ini, sebuah perangkat yang dimana akan menyewakan suatu baju atau perangkat lain. Penyedia akan menyediakan sebuah barang di mana di dalam barang ini terdapat sebuah transaksi yang terhadap penyewa. Kemudian untuk DFD level 0, di sini terdapat admin, penyewa, dan penyedia. Penyewa dapat menginputkan login, dapat atau melakukan login, melakukan penginputan data, dan begitupun juga penyedia. Di dalam penyedia ini terdapat modul login, data baju atau data penyedia yang akan disediakan. Kemudian di dalam sistem akan terkumpul semua, dan garis ini akan kembali ke penyewa atau penyedia yang sesuai dengan apa yang diinputkan tadi. Kemudian di dalam ini sebuah sistem akan melaporkan semuanya ke admin. Kemudian untuk DFD level 1 dan level 2, DFD level 1 di sini terdapat ada admin. Admin akan mengontrol semuanya dan mengelola, yaitu ada mengelola penyewa barang dan memproses laporan, dan mengelola penyedia dan memproses login. Dan semua penyewa barang dan penyedia akan melakukan inputan ke dalam pengelolaan, kemudian akan dilaporkan ke admin. Kemudian level 2, dalam level 2 penyedia, di tabel penyedia ini admin mengontrol penyedia, dan yaitu memasukkan penyediaannya siapa, mengubah nama penyedia atau apa atribut lainnya, dan menghapus penyedia, dan melihat atau mencari penyedia. Dan juga penyedia itu bisa mencari penyedia lainnya. Kemudian untuk tabel barang, dalam tabel barang ini sini berperan adalah penyedia, di mana penyedia akan menginputkan masukkan barang, mengubah barang, dan menghapus barang, kemudian mencari dan melihat barang juga. Dan kemudian tabel penyewa, di dalam tabel penyewa yang menjadi patokan itu adalah admin, dan admin ini dapat memasukkan penyewa, mengubahnya dan menghapus, serta juga melihat atau mencari penyewa lain. Begitupun juga tabel penyewa dapat melakukan pencarian dan melihat semua penyewa lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya Yulia Elizabeth dengan NIM D022230. Di sini saya akan menjelaskan use case dan activity diagram dari proyek kami. Yang pertama, pada bagian use case, diagram ini memiliki 3 aktor utama: penyewa sebagai pengguna yang mencari dan menyewa baju adat melalui sistem. Yang kedua, ada admin, yaitu pengelola sistem yang bertanggung jawab atas administrasi dan manajemen seluruh proses dalam sistem. Dan yang terakhir, ada penyedia sebagai pengguna yang menyediakan baju adat untuk disewakan melalui sistem. Yang pertama, mari kita lihat apa saja yang bisa dilakukan oleh penyewa dalam sistem ini. Yang pertama yaitu login. Penyewa masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial yang valid. Ini memungkinkan mereka mengakses fitur yang tersedia untuk pengguna terdaftar. Yang kedua, register, di mana penyewa mendaftar untuk membuat akun baru. Dengan akun ini, mereka bisa mengakses semua fitur penyewaan. Ketiga, lihat detail informasi baju adat. Penyewa dapat melihat informasi detail mengenai baju adat yang tersedia, seperti deskripsi, ukuran, harga, dan ketersediaan.
Keempat, yaitu cari baju adat. Penyewa mencari baju adat berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis, ukuran, dan harga. Ini membantu mereka menemukan baju yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kelima, yaitu melakukan pemesanan. Setelah menemukan baju yang cocok, penyewa bisa melakukan pemesanan untuk menyewa baju tersebut. Keenam, transaksi, di mana penyewa melakukan pembayaran untuk pemesanan yang telah dibuat. Ini menyelesaikan proses pemesanan. Kemudian, mengelola pemesanan. Di sini, penyewa dapat memeriksa dan mengelola status pemesanan mereka, termasuk melihat detail pemesanan dan melakukan perubahan jika diperlukan. Selanjutnya, mari kita lihat peran admin dalam sistem ini. Yang pertama, login. Admin masuk ke dalam sistem untuk mengakses fitur administrasi. Yang kedua, register. Admin juga bisa mendaftar untuk membuat akun baru jika diperlukan. Yang ketiga, mengelola data pengguna. Admin mengelola data pengguna termasuk menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna untuk memastikan akurasi. Yang keempat, yaitu mengelola data baju. Admin mengelola data baju adat yang tersedia untuk disewa. Yang kelima, yaitu memproses pesanan. Admin memproses pesanan yang masuk dari penyewa, termasuk verifikasi pembayaran dan persiapan pengiriman. Yang keenam, yaitu membuat laporan. Admin membuat laporan mengenai penggunaan sistem, jumlah transaksi, ulasan pengguna, dan metrik lainnya untuk menganalisis data dan meningkatkan layanan. Dan yang terakhir, mari kita lihat peran penyedia dalam sistem ini. Yang pertama, login. Penyedia masuk ke dalam sistem untuk mengakses fitur yang tersedia bagi penyewa. Yang kedua, register. Penyedia mendaftar untuk membuat akun baru dan mulai menawarkan baju adat mereka. Yang ketiga, yaitu menambah data baju adat. Penyedia menambah data baju adat yang tersedia untuk disewa, termasuk detail, deskripsi, ukuran, harga, dan jumlah stok. Yang keempat, yaitu mengelola pemesanan. Penyedia mengelola pesanan yang diterima dari penyewa, termasuk persiapan dan pengiriman baju adat. Yang keempat, yaitu mengelola stok baju. Penyedia mengelola stok baju adat yang tersedia, memastikan ketersediaan baju adat yang cukup untuk permintaan penyewa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagramnya. Activity diagram ini bertujuan untuk menggambarkan alur proses pemesanan baju adat secara lebih detail. Di sini, aktornya ada 3, yaitu admin, penyedia, dan penyewa. Aktivitas yang pertama yaitu kelola data. Admin dapat mengelola data pengguna, seperti pendaftaran aktivasi dan penonaktifan akun. Selanjutnya, admin dapat mengelola data baju adat seperti menambah, menghapus, dan memperbarui informasi. Kemudian, admin dapat mengelola data pesanan seperti memantau status, menangani pembayaran, dan menyelesaikan pesanan. Di sini, penyedia dapat mengelola data baju adat seperti menambah, menghapus, dan memperbarui informasi. Kemudian, penyedia dapat mengelola stok baju adat seperti mencatat ketersediaan dan memperbarui status stok. Sementara penyewa dapat mengelola data dirinya seperti informasi akun, alamat, dan detail kontak. Kemudian penyewa juga dapat mengelola data pemesanan seperti melihat riwayat, melacak status, dan memberikan ulasan. Aktivitas yang kedua yaitu memasukkan data. Di sini penyedia dapat memasukkan informasi baju adat seperti nama, jenis, ukuran, harga, dan foto. Kemudian penyedia juga dapat memasukkan stok baju adat seperti jumlah baju yang tersedia. Sementara penyewa dapat memasukkan informasi data dirinya seperti nama, alamat, dan detail kontak. Penyewa juga dapat memasukkan informasi pemesanan seperti jenis baju yang ingin dipesan, tanggal penggunaan, dan jumlah baju yang ingin dipesan. Aktivitas yang ketiga yaitu konfirmasi. Di sini admin dapat mengkonfirmasi pendaftaran penyedia setelah verifikasi informasi. Kemudian admin dapat mengkonfirmasi pemesanan penyewa setelah memastikan ketersediaan dan kelengkapan pembayaran. Sementara penyewa dapat mengkonfirmasi pembayaran setelah menyelesaikan proses pembayaran. Yang keempat yaitu transaksi penyewa. Di sini penyewa dapat memilih metode pembayaran. Selanjutnya, admin dapat menerima pembayaran dari penyewa dan memproses pembayaran serta memperbarui status pemesanan. Aktivitas yang kelima yaitu mengirim atau menerima. Di sini penyedia mengemas baju adat sesuai pesanan dan mengirimkan baju adat kepada penyewa. Selanjutnya, penyedia akan memberikan informasi pelacakan pengiriman. Sementara penyewa dapat menerima baju adat yang dikirimkan serta memeriksa kondisi baju adat dan memastikan sesuai dengan pesanannya. Yang keenam yaitu menangani keluhan. Di sini penyewa akan menghubungi admin untuk menyampaikan keluhan terkait pemesanan. Sementara admin menerima dan menyelidiki keluhan, berkomunikasi dengan penyedia untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian admin akan memberikan solusi kepada penyewa seperti pengembalian uang atau penggantian baju adat.
Aktivitas yang ketujuh yaitu berikan ulasan dan rating. Di sini, penyewa dapat memberikan ulasan dan rating terhadap penyedia berdasarkan pengalaman. Sementara penyedia dapat memberikan ulasan dan rating terhadap penyewa berdasarkan kelancaran transaksi. Aktivitas yang kedelapan yaitu membuat laporan dan statistik. Di sini, admin dapat membuat laporan dan statistik terkait pemesanan, serta menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan peluang peningkatan layanan, serta menyajikan laporan dan statistik kepada stakeholder. Perkenalkan, nama saya Basom Tarfajal Iqfari dengan NIM 02222311. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi membahas terkait tampilan atau UI, serta membahas juga tentang kesimpulan dari proyek yang kami buat. Nah, di mana tampilan dari proyek yang kami buat itu namanya itu adalah WCOS, yaitu singkatan dari Wedding Custom. Nah, di sini pada halaman awal pertama itu akan tampil seperti ini, ada tombol mulai. Selanjutnya dia akan masuk di bagian sini, yaitu bagian login. Dia akan diminta apakah kita langsung masuk. Jika kita memiliki akun, dia akan bisa memencet atau menekan tombol ini, tombol masuk. Jika belum, kita akan dialihkan ke bagian sini, daftar. Nah, pada saat menekan tombol daftar ini, kita akan masuk di bagian sini. Dia akan meminta apakah kita membuat akun sebagai penyedia atau penyewa. Jika kita membuat sebagai penyedia, maka yang muncul akan seperti ini. Kita disuruh mengisi kolom nama, email, password, nomor HP, dan juga nama toko. Akan tetapi jika kita menekan tombol penyewa tadi, nah yang ada itu kolomnya cuma ini, tidak ada kolom nama toko. Kemudian selanjutnya di bagian daftar, jika setelah mendaftar maka akan muncul seperti ini. Lalu kita lanjut. Nah, kita akan disuruh login ke akun yang telah kita buat tadi. Kemudian masuk lagi. Nah, jika login berhasil, kita akan masuk ke bagian sini, menu home atau menu utama. Nah, menu utama itu ada bagian search untuk mencari. Kemudian ada di sini di bagian dua tombol di atas itu ada pria dan wanita untuk menentukan pakaian apa yang kita cari, apakah dia pakaian pria atau seorang atau wanita. Kemudian di bawahnya itu ada lagi untuk mencari apakah kita mencari pakaian untuk pernikahan atau pakaian adat. Nah, di sini ada opsinya, saya hanya menambahkan beberapa foto saja. Kemudian jika kita memilih dari sini tadi, maka dia akan masuk di bagian halaman ini, halaman deskripsi, di mana kita akan diperlihatkan fotonya kembali, kemudian nama dari bajunya, harga sewa per hari, kemudian apakah dia tersedia atau tidak. Jika dia tidak tersedia maka akan ada warna seperti ini. Jika tersedia maka warnanya lebih cerah. Kemudian ada size, di sini ada S, M, L, dan XL. Kemudian ada di sini kita bisa menambahkan berapa hari kita atau berapa lama kita akan menyewa pakaian tersebut. Di sini saya hanya menambahkan 5 hari saja. Ini ada tombol tambah untuk menambah hari dan juga tombol untuk mengurangi. Kemudian kita tekan tombol lanjut transaksi, dia akan masuk di tampilan transaksi, di mana di sini ada nama baju yang kita sewa, kemudian ukurannya, harga sewa per hari, lama penyewaan, tanggal penyewaannya, kemudian tanggal pengembaliannya, lalu metode pembayaran yang kita pilih, kemudian total pembayaran, lalu kita akan menekan tombol pesan, lalu dia akan masuk ke sini, transaksi berhasil. Kemudian ini bagian halaman untuk akunnya. Coba kita run dulu. Saya menggunakan aplikasi Figma untuk membuat desainnya agar bisa disimulasikan juga. Nah, di sini kita pilih daftar saja penyedia. Nah, di sini tadi untuk melihat akun, ini akunnya. Kemudian kita memilih salah satu dari pilihan dari sini. Nah, kemudian ada seperti ini tampilan tadi di transaksi. Di sini tabel halaman transaksi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk desainnya. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi ini dibuat untuk mempermudah orang-orang yang ingin mencari pakaian atau mencari pakaian, entah itu pernikahan atau pakaian adat. Nah, dengan catatan mereka ini tidak ingin membeli, mereka hanya ingin menyewa. Karena terkadang untuk membeli pakaian itu harganya kadang mahal. Jadi beberapa orang atau sebagian orang itu lebih memilih untuk menyewa.
pakaian. Jadi aplikasinya dibuat untuk mempermudah pencarian pakaian-pakaian seperti pernikahan, juga pakaian adat. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.